Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nabil Makarim dengan NIM 21010010130130169 dari kelas D. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai case 3 yang berjudul Robert Street Improvement. Yang pertama, di latar belakangi, laporan value engineering ini merangkum studi yang dilakukan untuk Departemen Transportasi Minnesota dan difasilitasi oleh HRD Engineering. Subjek dari studi value engineering ini adalah TH 952A Robert Street Improvement SPI 90884. Penelitian ini dilakukan pada 10-13 September 2013 dengan tujuan tim melakukan rencana value engineering sebagai berikut. Yang pertama, menerapkan prinsip dan praktik rencana kerja VE. Yang kedua, melakukan analisis menyeluruh terhadap proyek, mengevaluasi kemungkinan peluang perbaikan, menggunakan pandangan baru untuk mencari pendekatan baru konstruksi, dan yang terakhir, mengidentifikasi potensi penghematan biaya. Untuk yang selanjutnya adalah latar belakang proyek, yang mana Robert Street ini adalah fasilitas jalan raya utama yang dimiliki oleh MNDOT dan menyediakan jalan raya utama utara selatan untuk West Street Pole. Jalan raya diklasifikasikan sebagai arteri minor. Ujung dari proyek ini adalah Jalan Mendota di selatan dan Jalan Annapolis di utara. Konfigurasi jalan existing di antara Mendota Road dan Butler Avenue adalah jalan raya 5 jalur yang tidak terbagi tanpa adanya tempat parkir. Sementara dari Butler Avenue ke Annapolis Street adalah jalan raya 3 jalur tidak dipisahkan parkir di kedua sisi jalan. Deskripsi proyeknya sendiri, Robert Street adalah rute transportasi utara selatan utama melalui jantung kawasan bisnis komersial di West Street Pole. Ini adalah rute sekitar 2,4 mil, diklasifikasikan sebagai A minor arterial street dan berada di bawah yurisdiksi Departemen Transportasi Minnesota. Dan Mendota Road di ujung selatan kota ke Butler Avenue di ujung utara kota. Robert Street ada sebagai jalan raya 5 jalur yang tidak terbagi tanpa parkir di kedua sisinya dan average daily traffic atau yang biasa disingkat dengan ADT berkisar dari 16.000 hingga 26.000 kendaraan per peta ADT pada tahun 2009. Dari Butler Avenue ke utara garis batas kota di Annapolis Street, Robert Street adalah jalan raya 3 jalur yang tidak terbagi dengan tempat parkir yang diizinkan masing-masing sisi dan 16.000 ADT kendaraan. Di sini terdapat peta lokasi proyek yang mana di sini titik start proyek tersebut yaitu di Mendota Road dan di sini titik akhirnya proyek tersebut selesai nanti di Annapolis Street. Lalu ada tujuan proyek yang mana proyek ini bertujuan untuk merekonstruksi Robert Street untuk meningkatkan keselamatan dan mobilitas serta menyediakan akomodasi untuk memenuhi standar American with Disabilities Act atau biasa disingkat dengan ADA. Proyek ini akan mengubah jalur belok kiri 2 arah menjadi median, menambahkan jalur perjalanan di antara Butler Street dengan menghilangkan tempat parkir, menambahkan jalur belok, dan meningkatkan trotoar. Proyek ini juga merekonstruksi jaringan salur pembuangan badai, mengganti sinyal lalu lintas, mengganti penerangan jalan, dan pemasangan elemen pemandangan jalanan lainnya. Proyek ini bertujuan untuk meningkatkan dalam 4 kategori. Dalam kategori yang pertama itu terdapat infrastruktur, yang mana penggilingan permukaan aspal, penggantian beton trotoar yang rusak, penggantian saluran pembuangan badai, perbaikan utilitas umum. Lalu kategori yang kedua yaitu keamanan, menambah media ke bawah jalur belokan tengah yang ada, menyediakan kapasitas tambahan tiap arah di ujung utara Robert Street, dan konsolidasi jalan masuk jika sesuai. Lalu kategori yang ketiga terdapat estetika, mengganti lampu jalan yang sekarang dengan lampu jalan yang lebih efisien dan sistem cahaya yang estetik, menambah elemen hijau sepanjang Robert Street melalui penggunaan pohon boulevard dan elemen landscape di dalam koridor. Dan kategori yang terakhir, yang keempat, yaitu transit, memastikan desain dapat mengakomodasi kemungkinan jalur mobil, jalan raya, atau angkutan cepat bus di dalamnya jalur perjalanan luar. Lalu yang selanjutnya ada proses value engineering, yang mana kita ketahui terdapat 7 langkah rencana value engineering. Yang pertama ada fase investigasi atau fase informasi, yang kedua ada fase analisis, yang ketiga ada fase spekulasi dan atau fase kreativitas, yang keempat ada fase evaluasi, yang kelima ada fase pengembangan, yang keenam ada fase rekomendasi, dan yang ketujuh ada fase presentasi. Yang selanjutnya ada tim value engineering,
Yang pertama ada Michael memegang tentang desain, ada Tiffany memegang traffic, ada Curtis memegang construction, Brandon sebagai value engineering team leader, John sebagai design or construction, dan Almin sebagai geometrik. Memasuki pada fase pertama ini yaitu fase investigasi atau fase informasi. Jadi pada fase ini tim value engineering akan menerima briefing yang membahas mengenai tujuan proyek, jadwal proyek, batasan-batasan proyek, kepentingan stakeholder, serta diberikan estimasi biaya dan dokumen-dokumen yang berguna untuk studi value engineering. Seperti yang kita ketahui ini, untuk konstruksi jalan raya memakan biaya sebesar 4,9 juta. Dan ini mengambil hampir seperempat dari total biaya dari proyek tersebut. Dan untuk yang lainnya bisa dilihat. Lalu pada fase selanjutnya, fase analisis ini yang pertama ada cost model. Cost model disusun dalam bentuk diagram untuk mengidentifikasi elemen konstruksi utama atau kategori perdagangan dan presentase dari total biaya proyek untuk item biaya yang signifikan. Gambar di bawah menunjukkan bahwa rekonstruksi jalan raya dan pemandangan jalan yang mencakup penerangan lebih dari 50% proyek. Dapat dilihat di sini, untuk 24,9% ini dipegang oleh roadway, dan 24,6% ini dipegang oleh streetscape, dan yang lainnya bisa dilihat sendiri. Lalu yang selanjutnya ada performance attribute, yang mana atribut kinerja ini merupakan bagian integral dari proses value engineering. Kinerja setiap proyek harus didefinisikan dan disepakati dengan baik oleh tim proyek. Tim value engineering dan pemangku kepentingan di awal setiap studi, atribut-atribut ini mewakili aspek-aspek ruang lingkup dan jadwal proyek yang memiliki rentang nilai potensial. Atribut kinerja terdiri dari operasi lintas utama, operasi lokal pemeliharaan, dampak konstruksi, dampak lingkungan, dan jadwal proyek. Tim value engineering bersama dengan tim proyek mengidentifikasi dan mendefinisikan atribut kinerja untuk proyek ini dan kemudian mendefinisikan konsep dasar yang berkaitan dengan atribut ini. Atribut kinerja berikut digunakan selama penelitian untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, mendokumentasikan ide dan rekomendasi. Dapat dilihat di sini atribut kinerjanya. Lalu yang selanjutnya ada performance attribute matrix. Matriks digunakan untuk menentukan kepentingan relatif dari atribut kinerja individu untuk proyek tersebut. Tim project dan value engineering mengevaluasi kepentingan relatif dari atribut kinerja yang akan digunakan untuk mengevaluasi ide-ide kreatif. Atribut ini dibandingkan secara berpasangan dengan mengajukan pertanyaan, manakah yang lebih penting untuk tujuan dan kebutuhan proyek? Kode huruf misalnya A dimasukkan ke dalam matriks untuk setiap pasangan. Dapat dilihat di sini tabel 4 mengenai performance attribute matrix. Lalu yang selanjutnya ada function analysis. Analisis fungsi ini mengubah elemen proyek menjadi fungsi-fungsi yang didefinisikan dengan kata kerja dan kata benda untuk mengurangi kebutuhan proyek. Mengidentifikasi fungsi elemen desain utama proyek memungkinkan pertimbangan yang lebih luas tentang cara alternatif untuk menyelesaikan fungsi. Fungsi utama yang diidentifikasi oleh tim adalah mengurangi konflik, mengurangi terjadinya kecelakaan, memperbaiki citra koridor, mengakomodasi pengguna, mengurangi kemacetan, meningkatkan mobilitas, mengurangi biaya perawatan atau perangan atau sinyal, meningkatkan vitalitas ekonomi. Seperti yang kita ketahui, ini pada tabel 5 mengenai function analysis. Untuk contoh, untuk jalan raya sendiri, ini berarti mendukung pembebanan serta menyiapkan cek lokasi site. Yang mana di sini cukup mengambil biaya yang cukup besar, hampir seperempat dari total biaya yaitu 4,9 juta. Lalu yang selanjutnya ada phase diagram. Diagram phase adalah lanjutan dari analisis fungsional. Dalam hal proyek ini menunjukkan perbaikan operasi jalur utama dan perbaikan operasi lokal sebagai fungsi dasar dari proyek ini. Fungsi sekunder utama termasuk menjaga lalu lintas dan relokasi utilitas. Hal ini memberikan pemahaman kepada tim value engineering tentang alasan desain proyek dan fungsi mana yang menawarkan peluang terbaik untuk peningkatan biaya atau kinerja.
Fase diagram mengatur fungsi-fungsi dalam urutan logis sehingga bila dibaca dari kiri ke kanan, fungsi menjawab pertanyaan bagaimana. Jika diagram dibaca dari kanan ke kiri, fungsi menjawab pertanyaan mengapa. Dapat dilihat fase diagram di sini. Nanti bisa dibaca sendiri. Lalu yang selanjutnya ada fase kreativitas atau fase spekulasi. Yang mana pada fase ini merupakan tahapan di mana tim value engineering akan melakukan brainstorming untuk mendapatkan ide-ide kreatif tentang bagaimana menjalankan fungsi-fungsi yang telah dianalisis pada tahap analisis fungsi. Lalu pada fase yang selanjutnya, fase evaluasi ini, tim value engineering menggabung dan mengerucutkan ide-ide yang telah diidentifikasi. Biasanya ide-ide tersebut menyebutkan keuntungan dan kerugiannya serta memberikan penilaian dari 0 atau cacat fatal hingga 5 peluang hebat. Ide dengan nilai tinggi akan dikembangkan lebih lanjut. Untuk hasil evaluasinya sendiri, mengambil ide dari 32 yang digabung dengan ide nomor 9, nomor 13, dan nomor 14. Lalu yang selanjutnya ada fase rekomendasi. Rekomendasi value engineering dibuat selama tim melakukan studi value engineering. Walaupun telah diedit dari laporan value engineering untuk memperbaiki kesalahan atau mengklarifikasi rekomendasi dengan lebih baik, setiap rekomendasi terdiri dari ringkasan baseline, deskripsi rekomendasi, daftar kelebihan dan kekurangannya, dan arti singkat yang mencakup justifikasi, sketsa, foto, asumsi, dan perhitungan jika memungkinkan yang dikembangkan oleh tim value engineering. Ukuran kinerja dihitung berdasarkan peringkat pada skala 1 hingga 10, keseluruhan proyek terhadap masing-masing kriteria tertimbang untuk sampai pada skor total, peringkat kali bobot, dan total untuk semua kriteria ditambahkan bersama-sama. Perbedaan antara rekomendasi dan baseline dinyatakan sebagai persentase. Dapat dilihat di tabel 6 ini merupakan kesimpulan dari rekomendasi. Terdapat 5 poin di sini. Dan untuk fase rekomendasi ini akan ditinjau lebih lanjut untuk yang nomor 4 mengenai innovative contracting. Yang mana dengan baseline-nya, proyek ini akan diiklankan menggunakan metode kontrol desain penawaran atau lelang bangun. Serta rekomendasinya ini untuk menerima base value. Untuk proyek, gabungkan metode-metode kontrak inovatif dan kontrak desain lelang bangun untuk mengurangi durasi keseluruhan proyek. Dan pada alternatif ini atau rekomendasi ini memiliki keuntungan yaitu metode yang inovatif serta pertemuan pra penawaran. Yang mana membangun hubungan yang lebih baik antara kontraktor dengan agensi dan menyorot persyaratan proyek atau kontrak yang harus direncanakan dan dipertimbangkan oleh kontraktor dalam penawaran, misal MOT dan TPAR. Namun di sini memiliki kerugian yaitu pertemuan penawaran bukan sebuah pertemuan yang wajib dihadiri, maka tidak semua kontraktor dapat menghadiri. Lalu untuk diskusi sketsa dan fotonya, Badan Transportasi Negara Bagian dan Lokal atau DOT semakin mencari cara untuk menyelesaikan proyek jalan raya lebih cepat sambil memenuhi ukuran kinerja biaya, kualitas, dan keselamatan yang ketat. Kebanyakan, metode kontrak inovatif mengubah cara DOT mendapatkan dan menyampaikan proyek, menggunakan pendekatan desain penawaran bangun tradisional sebagai tolak ukur. Lalu pada fase yang terakhir ini ada fase presentasi. Pada fase yang terakhir ini, tim value engineering akan mempresentasikan hasil studi value engineering kepada pemilik dan tim desainer. Biasanya, hasil studi value engineering ini berbentuk laporan tertulis yang dimaksudkan untuk memformalkan temuan tersebut yang kemudian akan disetujui oleh beberapa pihak yang terkait untuk dilakukan tindakan lebih lanjut. Kesimpulannya, berdasarkan hasil studi value engineering dapat disimpulkan bahwa yang pertama, sudah sesuai dengan metode standar value engineering. Yang kedua, dilengkapi dengan pemodelan diagram, baik dari analisis Pareto, diagram FAST, maupun diagram cost. Yang ketiga, tidak diketahui secara jelas implikasi berdasarkan hukum. Yang keempat, pertimbangan dari desainer tim value engineering sudah ada. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan mungkin terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.